Di kamar Jati, kini hanya tinggal Kara, Jati dan juga Nara. Gadis usia 13 tahun itu sudah sangat akrab dengan Kara. Apalagi Kara itu sangat baik sehingga Nara cepat akrab dengan kakak iparnya. Sekarang sudah jatahnya makan siang. Kara pun melayani Jati dengan sangat baik seperti biasanya. Jati disuapi oleh Kara dengan sangat telaten. Padahal Jati bisa makan sendiri tentunya. Namun, Kara ingin benar-benar bekerja dengan baik dan tidak mengecewakan kedua orang tua Jati sehingga ia memberikan pelayanan yang sangat baik untuk suaminya. "Kak, kenapa disuapi segala sih? Abang kan bisa makan sendiri." "Manja banget," protes Nara dengan menatap malas pada abangnya yang justru semakin manja setelah menikah. "Bawel banget lu bocil, udah sana balik ke kamar lu. Belajar kek, tuh Noah aja sudah balik ke kamarnya, kenapa lu nggak balik juga ke kamar lu?" usir Jati yang jelas merasa terganggu dengan adanya Nara di kamarnya. Adiknya memang semua seperti itu, selalu saja rese, baik Nara maupun Noah selalu saja bawel. "Yeh, abang tuh yang manja. Lagian ini kan kamar abang dan Kak Kara juga. Dan Kak Kara tidak keberatan kalau Nara ada di kamar ini, iya kan Kak? Kenapa abang yang sewot?" "Wih," Nara menjulurkan lidahnya semakin menantang Jati. "Iya sayang, kakak seneng malah kalau Nara di sini. Kakak jadi tidak sepi, ada yang diajak cerita," balas Kara sembari mengusap rambut adik iparnya yang duduk tidak jauh dari Kara. "Begini nih yang bikin anak ini ngelunjak. Terlalu disayang, jadi nanti tambah manja," balas Jati dengan memberikan tatapan tidak suka pada adik kandungnya yang justru lebih dekat dengan Kara. Bahkan Nara tidak malau untuk bermanjaan pada Kara. Yah, gadis usia 13 tahun yang sangat kekurangan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Ketika datang Kara yang sangat penyayang dan mengayomi pun cukup bahagia dan merasa sangat dekat. Tidak hanya Nara, Noah pun cukup dekat dengan Kara, hanya mungkin karena Noah adalah laki-laki dan saat ini sudah mulai transisi dari masa remaja ke masa dewasa, sedikit canggung kalau mau bermanjaan seperti Nara. Kalau Nara yang masih tergolong remaja tidak segan-segan meluk cium bahkan bermajaan dengan kakak iparnya yang baik. Jati bahkan sampai iri karena pada ketanyaannya Kara jauh lebih hangat dengan Nara. "Abang juga, padahal bisa makan sendiri kan, tapi malah minta disuapin. Padahal Kak Kara pasti capek." Nara kembali memonyongkan bibirnya meledek Jati. "Brughe," Jati yang kesabarannya setipis tisu pun langsung melempar bantal pada adik bungsunya. "Kakak, lihat tuh, abang kasar banget," adu Nara pada Kara. Udah jangan kasar, lagian Nara cuma bercanda kok. Jangan dibiasakan kasar nanti malah jadi kebiasaan ringan tangan." Sesuai yang diharapkan oleh Nara, Jati langsung dapat pencerahan dari Kara. "Wih, syukurin dimarahin istrinya. Makanya jangan kasar, kan?" Nara semakin besar kepala karena dapat pembelaan dari kakak iparnya. Jati yang sebenarnya marah dan kesal sekali dengan Nara pun hanya bisa melebarkan matanya dan mengumpat dalam hati. Ia tidak seperti Kara yang akur dengan adik-adiknya. Kalau Jati justru kurang dekat dengan adik-adiknya terutama Nara, Jati sering berantem karena adik-adiknya jahil dan ngeselin. Mungkin karena dari kecil mereka saling diasuh oleh pengasuh dan kurang dekat jadi mengakibatkan rasa seperti Jati kurang dekat dan kurang ada ikatan batin dengan adik-adiknya. Mereka akan akur, tapi hanya beberapa jam saja setelah itu akan kembali saling bertengkar. "Terima kasih kakak, sekarang abang nggak bisa galakin Nara lagi, karena ternyata Kak Kara adalah pawang paling ditakuti abang." Nara memeluk Kara dengan mesra. "Sama-sama sayang, kamu nggak makan siang?" tanya Kara pada Nara padahal ini sudah jam makan siang. "Mau, tapi pengin disuapin kayak abang." Nara menunjuk abangnya dengan manja. "Jangan mau sayang, biar dia makan sendiri, udah gede juga. Lagian kamu istri aku bukan pengasuh dia," protes Jati. "Ya udah nanti kalau sudah selesai abang, dan abang sudah minum obat. Kakak suapi Nara, kebetulan kakak juga belum makan." Kara justru kembali membuat Nara besar kepala. "Yes, terima kasih kak." Nara berjingkrak bahagia dan Kara berkali-kali lalu meledek Jati karena Kara lagi-lagi membelanya. "Dasar parasit," umpat Jati dengan mata terus melebar. "Udah nggak apa-apa lagian kalau sudah makan dan minum obat kan harus istirahat." Kara kesepian. Kalau ada Nara, Kara jadi ada teman ngobrolnya. Mendengar pembelaan dari kakak iparnya, Nara pun semakin meledek Jati. Sore hari menyapa.
Jati pun sudah selesai mandi. Untuk mandi memang Jati melakukan sendiri. Kara hanya membantu memindahkan Jati dari kursi roda ke atas tempat duduk yang sengaja diletakkan di kamar mandi setelah peralatan semua disiapkan dan juga pakaian luar sudah dilepaskan. Maka Jati akan mandi sendiri dan memakai sabun serta sampo sendiri. Setelah semua selesai baru Kara akan membantu untuk pindah ke kursi roda lagi dan kembali mendorong ke kamar untuk berganti pakaian. Untuk berganti pakaian memang dibantu oleh Kara, tetapi wanita berhijab itu selalu memejamkan matanya dan berpura-pura bodoh apabila tongkat seolah menantang ingin dimanja. Jati terus menatap Kara ketika memakaikan pakaian. Jati terutama ketika Kara memejamkan matanya dan seolah tidak tahu kalau di sana ada yang ingin dimanja. Selama di rumah sakit Jati maklum mungkin karena rumah sakit tempat umum sehingga Kara takut ada yang tiba-tiba masuk, tapi kalau di rumah apalagi kamar pribadi rasanya terlalu aneh ketika Kara juga memejamkan matanya. Sepolos itukah? Itu yang Jati pikirkan. Kenapa merem sih? Bukannya kalau dilihat apalagi dipegang tidak apa-apa, pegang aja, ucap Jati menahan tangan Kara agar tidak beranjak dari pangkal pahanya. Apaan sih Kara lagi kerja, balas Kara sembari menarik tangannya. Dek, Jati pun cukup kaget dengan apa yang dikatakan oleh Kara. Kerja, jadi kamu hanya kerja, bukan beneran nikah dengan aku gara-gara cinta. Apa ini yang membuat papa kemarin marah saat lihat kita? Tanya Jati dengan pandangan mata yang terus menatap Kara. Apaan sih kan emang Kara sedang kerja merawat Jati, agar cepat sembuh. Ingatkan janji kita, ucap Kara sembari mencoba melepas tangannya agar Jati tidak terus memegangnya. Bukan ini, aku akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan aku akan marah besar kalau kamu bekerja sama dengan papa. Aku akan marah. Jati menepis tangan Kara dan melanjutkan memakai pakaian sendiri. Dek. Tentu Kara kaget dan ada rasa takut yang luar biasa kalau Jati memang akan tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi Kara mencoba tetap tenang dan kembali akan membantu Jati yang kesusahan memakai baju. Biar Kara bantu. Tangan Kara pun langsung bersiap memakaikan celana Jati, tetapi Jati menggelengkan kepala. Aku akan belajar sendiri agar kamu tidak usah capek bekerja untuk membantu aku, balas Jati dengan nada bicara yang dingin. Kara pun tidak bisa berbuat apa-apa, ia hanya bisa melihat usaha Jati yang memang bisa memakai pakaian sendiri meskipun Kara melihat sesekali meringis. Setelah celana terpasang dengan cukup baik, kini Kara memberikan kaos yang akan Jati pakai. Untuk memakai kaos Jati tidak harus bersusah payah karena bisa melakukannya sendiri. Untuk sisiran dan lain sebagainya Jati melakukan sendiri. Ruangan kamar pun jadi terasa dingin. Karena Jati yang mengunci mulutnya. Laki-laki usia 20 tahun itu memilih mengambil laptop dan mengecek laporan pekerjaan. Dalam pikirannya Jati malah ingin segera kembali bekerja. Dia pikir dengan adanya Kara di rumah akan menyenangkan karena bisa manja-manjaan. Nyatanya tidak. Kara selain lebih banyak dengan Nara pun selalu menghindar kalau diajak mesra-mesraan layaknya suami istri. Tok, tok, tok. Pintu diketuk dari luar dan tidak lama Nara muncul dengan menunjukkan gigi putihnya. Kakak, abang waktunya makan malam. Abang makannya nanti aja, balas Jati tidak ingin melihat wajah papahnya. Tapi papa bilang ingin bicara dengan abang dan kak Kara, imbuh Nara. Jati membuang nafas dan meletakkan laptopnya, lalu menggerakkan kursi roda sendiri. Sedangkan Kara pun mengikut Jati dari belakang. Kara membantu Jati pindah ke kursi makan, dan kali ini Jati justru bersikap romantis. Terima kasih sayang, Kap. Jati dan setelahnya ia melihat reaksi Tommy yang bisa dilihat dari sorot matanya kalau laki-laki itu tidak suka dengan perlakuan Jati, tetapi Jati malah semakin senang. Kara pun tahu kalau apa yang Jati lakukan semata karena ingin membuat Tommy marah dan kesal. Kara hanya bisa diam serba salah kalau Kara meminta Jati untuk pasti Jati akan semakin curiga kalau Kara menikah dengan dirinya memang hanya bekerja untuk Tommy.